Salam saudaraku yang dikasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kembali bertemu dengan saya di dalam Longge Channel. Dan pada kesempatan ini saya akan bagikan firman Tuhan, yaitu menemukan cinta sejati. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, khususnya bagi kaum milenial, bagi kaum anak muda, cinta itu adalah karya Tuhan yang sangat indah dan mulia, dan tujuannya untuk membangun kelangsungan hidup manusia. Jadi saudaraku, tanpa cinta dunia ini pasti kacau. Tanpa cinta dunia ini pasti berantakan. Jadi betapa pentingnya cinta itu ada di dalam dunia ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus datang ke dunia ini karena cinta. Yesus datang ke dunia ini, bahasa Alkitab adalah kasih, karena kasih. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kaum anak muda, bagaimana caranya menemukan cinta sejati di dalam pasangan? Bagaimana menemukan cinta sejati untuk jodoh? Saat ini kita akan membahas lebih dalam. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya akan selalu mengartikan cinta dalam pandangan umum, khususnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu cinta? Apa itu cinta sejati? Cinta sejati terdiri dari dua kata, yaitu cinta dan sejati. Cinta artinya adalah perasaan suka sekali, perasaan sayang benar, kasih sekali. Itu artinya cinta. Dan kemudian sejati artinya adalah sebenarnya. Sebenarnya dalam hal tulen, asli, murni, tidak ada campurannya. Itu artinya sejati. Jadi kalau begitu cinta sejati, apa artinya? Saudaraku yang dikasih Tuhan, cinta sejati artinya adalah perasaan suka atau sayang sekali dengan kesungguhan yang murni, tanpa ada campurannya atau tanpa ada embel-embelnya. Jadi cinta sejati itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada perasaan suka yang benar-benar dan tidak main-main, dan tidak ada embel-embelnya. Bisa dikatakan cinta tanpa syarat. Itulah cinta sejati. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, khususnya kaum milenial, anak-anak muda sekarang yang belum menikah. Nah, untuk menemukan cinta sejati, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Ada beberapa hal yang perlu kita bedakan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah hal-hal yang perlu kita tahu? Apakah hal-hal yang perlu kita bedakan? Yang pertama, cinta sejati tidak sama dengan nafsu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, cinta dan nafsu seringkali membingungkan kita. Kita tidak tahu membedakan mana nafsu, mana cinta. Nah, saudara, cinta itu pasti tahan uji. Namun nafsu itu gampang luntur. Nah, kemudian cinta itu menghargai, namun nafsu suka memanfaatkan. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara pernah dengar dengan kisah Amnon dan Tamar. Mereka berdua adalah sama-sama anak Daud, putra dan putri Daud, namun lain ibu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada suatu ketika Amnon tidak mau makan. Namun ada pegawai istana bertanya kepada Amnon, "Kenapa kamu tidak mau makan, hai anak raja?" Apa katanya? "Aku cinta kepada adikku Tamar." Terdapat di 2 Samuel pasal 13. Saudara nanti baca di rumah. Nah, namun apa yang terjadi? Kita pikir itu cinta, padahal nafsu. Buktinya, Amnon melakukan tipu daya supaya Tamar bisa tidur dengan dia. Namun ketika sudah selesai tidur dengan dia, mereka melakukan hubungan intim. Apa yang terjadi? Selesai itu di ayat 15 mengatakan, 2 Samuel 13 ayat 15. Amnon itu tiba-tiba sangat benci sekali kepada Tamar. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus membedakan, kita harus tahu
mana cinta sejati, mana nafsu. Ternyata cinta yang dimiliki oleh Amnon adalah hanya nafsu belaka. Cinta itu tahan uji dan nafsu itu gampang luntur. Cinta itu menghargai dan nafsu suka memanfaatkan. Itu yang dilakukan oleh Amnon kepada Tamar, adiknya. Nah, kemudian saudara yang kedua, perbedaan yang harus kita bedakan adalah cinta sejati tidak sama dengan keromantisan. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam percintaan memang perlu keromantisan, namun keromantisan itu juga bisa membawa nafsu. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam Alkitab yang paling romantis adalah Raja Salomo. Karena romantisnya dia, maka dia bisa memiliki istri 1000. Karena romantisnya dia, banyak perempuan-perempuan kelepak-kelepak kepada dia. Karena kita pikir dia mencintai saya karena dia romantis. Belum tentu, saudaraku yang kasih Tuhan. Keromantisan itu adalah merupakan luapan perasaan yang dikeluarkan lewat kata-kata yang menyenangkan hati, yang menyentuh hati. Jadi hati kita disentuh oleh keromantisan itu dengan kata-kata rayuan dan membuat kita kelepak-kelepak. Jadi orang romantis, ada banyak cewek yang suka sekali, saudara. Jadi cinta sejati tidak sama dengan romantis. Ada satu ayat yang membuat perempuan-perempuan, wanita-wanita suka dan kelepak-kelepak kepada Salomo. Kidung Agung pasal 1 ayat 15-16 begini bunyinya. Lihat, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Lihat, tampan engkau kasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Jadi saudaraku, kata-kata yang indah itu bisa menimbulkan nafsu. Dan itu bukan cinta sejati. Cinta sejati memang perlu keromantisan, tapi keromantisan yang membawa kepada kejatuhan dalam dosa adalah bukan cinta sejati. Nah, kemudian yang ketiga, saudaraku yang kasih Tuhan, cinta sejati tidak sama dengan tergila-gila. Nah, tergila-gila maksudnya di sini adalah daya tarik dan gairah yang kuat dalam diri seorang terhadap lawan jenis. Jadi pada cinta pandangan pertama ini sering kali terjadi tergila-gila. Baru ketemu langsung suka, baru ketemu langsung tergila-gila. Ini terjadi kepada Simson, saudaraku yang kasih Tuhan. Ketika Simson pergi jalan-jalan ke Timnah, maka dilihatnya seorang perempuan Filistin di sana. Maka pulang dia disuruhnya orang tuanya untuk mengambil dia menjadi istrinya. Cinta tergila-gila membuat kita tidak fokus pada hal yang lain, hanya fokus kepada perasaan itu saja sendiri. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Simson mengalami hal seperti itu. Hakim-Hakim 14 ayat 1-3 di situ menceritakan bagaimana Simson mendesak orang tuanya untuk mengambil perempuan Filistin. Padahal orang tuanya sudah berkata, tidak adakah perempuan yang cantik di Israel? Tapi apa kata Simson? Tidak, ambil saja dia bagiku. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, pikiran tersita banyak ketika kita tergila-gila. Jadi hati-hati saudara, cinta sejati atau tergila-gila. Ini sering terjadi pada anak-anak muda yang masih remaja. Itu namanya cinta monyet. Selalu berpikir ke situ, selalu berpikir itu namanya tergila-gila. Karena daya tarik yang kuat, yang menggairahkan, membuat kita suka, membuat kita cinta. Itu bukan cinta sejati. Nah, selanjutnya saudaraku yang kasih Tuhan, kita cepat saja. Yang keempat, cinta sejati tidak sama dengan seks. Kadang cinta itu harus dibarengi dengan seks. Saudaraku yang kasih Tuhan, tidak selamanya seperti itu. Cinta butuh proses. Seks hanya perlu tindakan. Cinta perlu dipelajari. Seks itu hanya naluri saja. Cinta itu butuh perhatian.
Sedangkan seks tidak perlu perhatian, hanya lakukan saja. Cinta memerlukan interaksi emosional dan rohani, sedangkan seks hanya interaksi fisik saja. Saudara yang Tuhan, cinta membuat hubungan makin dekat, sedangkan seks membuat hubungan makin renggang. Seks tanpa cinta membuat hubungan makin renggang. Setelah selesai udah seperti itu. Nah, saudara yang Tuhan, saya akan mengaitkan sedikit. Kalau seks digunakan untuk apa? Seks itu hanya milik pasangan suami istri yang sudah sah. Nanti saya akan bahas tentang seks di hal yang berikutnya nanti, di bagian yang selanjutnya nanti. Hal ini hanya cinta saja. Nah, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, betapa kita harus mengerti hal itu. Cinta sejati tidak sama dengan nafsu. Cinta sejati tidak sama dengan keromantisan. Cinta sejati tidak sama dengan tergila-gila. Cinta sejati tidak sama dengan seks. Ini terdapat pada kisah Absalom, saudara. Kisah Absalom. Absalom meniduri semua gundik-gundik Daud, bahkan dibuat kemah. Dari semua bangsa Israel melihat bagaimana perbuatan Absalom. Itu namanya seks, cinta seks. Jadi cinta sejati bukan seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini juga untuk menemukan cinta sejati, saya akan memberikan tiga hal perlakuan tentang cinta. Yang pertama, cinta jika. Nah, cinta ini mengajukan persyaratan. Aku mencintaimu jika. Itu cinta jika. Aku mencintaimu jika. Saudaraku yang kasih Tuhan, selama persyaratannya dipenuhi, maka hubungan baik-baik saja. Tapi kalau persyaratannya tidak dipenuhi, maka hubungan pun bisa kandas. Hubungan bisa putus. Itu cinta jika. Nah, harus melakukan sesuatu dulu baru mendapat. Contohnya, aku mencintaimu jika kita bisa melakukan hubungan intim. Itu cinta jika. Aku mencintaimu jika engkau mau saya raba-raba. Itu cinta jika. Dan ini bukan cinta sejati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, cinta karena. Harus memiliki sesuatu dulu baru mendapat cinta ini. Harus memiliki sesuatu dulu. Contohnya, aku mencintaimu karena kamu cantik. Aku mencintaimu karena kamu pintar. Aku mencintaimu karena kamu kaya. Aku mencintaimu karena jabatanmu tinggi. Nah, cinta yang didasari oleh apa yang dimiliki pribadi seseorang tidak akan pernah tahan lama. Ketika tidak memiliki kecantikan, kekayaan, cinta ini bisa kandas. Cinta ini bisa hilang. Jadi cinta karena, cinta jika bisa dibilang hampir-hampir mirip, hampir-hampir sama. Itulah cinta. Kemudian yang ketiga, cinta titik. Cinta ini tanpa syarat, saudara. Cinta ini menerima apa adanya. Tidak ditentukan oleh menarik tidaknya atau nilai-nilai yang disukai. Pokoknya saya cinta titik. Kenapa kamu cinta? Saya tidak tahu, saya memang cinta. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ini bisa ditemukan di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Dia cinta kita tanpa syarat. Dia cinta kita tidak memandang rupa, tidak memandang harta, tidak memandang kekayaan kita. Dia cinta kita karena kita adalah miliknya, karena kita adalah ciptaannya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, inilah yang dinamakan dengan cinta sejati.
Cinta sejati bisa dapat dalam diri seseorang yang cinta akan Tuhan. Karena God is love. Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah cinta. Pribadi Allah itu adalah kasih. Saudaraku yang kasih Tuhan, cinta sejati akan ditemukan di dalam diri kedua insan jika mereka memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi perhatikan saudara, untuk menemukan cinta sejati pada pasanganmu, lihat dulu hubungannya dengan Tuhan. Jangan-jangan yang ada pada dirinya hanya cinta karena atau cinta jika. Cinta karena cinta jika ini menyangkut kepada keempat hal tadi. Nafsu, romantis, tergila-gila, seks. Mungkin keempat hal ini yang dimiliki oleh pasanganmu. Kalau begitu belum cinta sejati. Cinta sejati itu tanpa syarat. Kenapa kamu cintai saya? Saya mencintaimu, titik. Ini berujung kepada kekekalan saudara. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, temukanlah cinta sejatimu dengan berbagai penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Yang paling penting adalah cinta sejati pasti engkau temukan di dalam pribadi Yesus Kristus. Jika pasanganmu memiliki cinta itu, kamu pasti akan menemukannya. Jika pasanganmu memiliki cinta kepada Yesus Kristus, maka di dalam dirinya pasti ada cinta sejati. Cinta sejati itu tidak pandang bulu, tidak pandang pribadi, tidak pandang harta atau kekayaan, tapi memberi dengan tulus, memberi dengan sungguh-sungguh. Apa tadi pengertian cinta sejati? Cinta sejati adalah perasaan suka atau sayang sekali yang sungguh-sungguh dan benar tanpa ada campurannya. Jadi perhatikan pasanganmu sekarang. Kalau dia menuntut kamu, itu bukan cinta sejati. Cinta itu menghargai, menghormati, memelihara, membangun, sehingga itu bisa disiram terus-menerus sehingga menjadi cinta yang besar. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikian yang bisa saya sampaikan. Temukanlah cinta sejatimu melalui Yesus Kristus, maka kamu tidak akan pernah salah. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi saudara dan saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.